Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Peng 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 alias Tirta alias Dr. Tirta. Pada kesempatan yang genting ini, alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan dan masih bisa sharing di sini. Izinkan saya melaporkan beberapa hal yang dicurhatkan oleh beberapa pasien dan teman-teman tenaga kesehatan ke saya. Sekali lagi disclaimer, satu, kalau Anda nggak percaya COVID silakan skip. Kedua, kalau Anda menganggap saya sales COVID silakan skip. Kalau Anda menganggap saya endorsement COVID silakan skip. Dan nomor poin terakhir adalah ini tidak bermaksud untuk menakuti, sengaja dipost di Instagram TV. Poin pertama adalah apakah benar oksigen di beberapa kota itu kritis? Ya, jawabannya benar. Beberapa keadaan, salah satunya keluarga saya juga beberapa kali dinas. Jadi kalau ada yang mengatakan ini konspirasi, itu bohong ya. Soal oksigen habis, ini konspirasi, itu bohong. Memang benar di beberapa daerah dan udah di-share di lini masa Twitter, beberapa relawan mengeluhkan kesulitan mendapatkan oksigen. Dan termasuk beberapa kawan-kawan saya yang berdinas di Sarjito, termasuk keluarga saya yang berdinas di Sarjito, termasuk kawan saya yang dinas di Bandung, termasuk kawan saya yang dinas di Jakarta. Tapi alhamdulillah kemarin yang di Jogja tertolong oleh Polda DIY yang memberikan 100 tabung oksigen. Tapi untuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, keadaan oksigen di beberapa kota tersebut, termasuk kota-kota di Jawa Tengah dan Jabodetabek, memang kritis. Dan saya sudah konfirm dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa termasuk hari ini Pak Luhut statement bahwa pemerintah dan perusahaan-perusahaan oksigen sudah mengusahakan agar krisis oksigen ini segera terpenuhi. Dan banyak armada-armada yang sudah berusaha keras mengantarkan ke rumah sakit agar tidak terjadi sampai kekosongan oksigen. Akibat dari kekosongan oksigen ini akan fatal karena akan menyebabkan banyak pasien yang tidak akan tertolong. Bukan hanya pasien COVID, tetapi pasien-pasien yang kritis seperti gagal jantung, atau pasien TB-MDR, atau pasien-pasien memiliki penyakit kronis dan membutuhkan bantuan oksigen. Nomor 2, oksigennya kenapa nggak pakai oksigennya di udara? Beda, oksigen di sini adalah oksigen pure yang tekanan tinggi, jadi berbeda dan itu sangat dibutuhkan oleh paru-paru agar semakin bisa diserap dan bisa memaksimalkan proses penyembuhan dan pertukaran udara, pertukaran gas yang ada di paru-paru. Nomor 3, kenapa kok keadaan menjadi segenting ini? Dikarenakan banyak hal. Satu, varian Delta ini memang sangat-sangat luar biasa menulari kita, dan ini membuat antrian-antrian di IGD rumah sakit. Sementara rumah sakit yang bisa menangani COVID itu beberapa rumah sakit. Dan untuk membangun sebuah ruangan isolasi itu cukup ribet ya. Tidak hanya ruangan fasilitas, tapi juga dibutuhkan tenaga-tenaganya. Sehingga ini membuat antrian yang daftar rumah sakit menjadi banyak karena krisis oksigen. Sehingga saya sendiri meminta maaf kalau misal ada pasien-pasien yang ketolak dan nggak dapat ruangan. Itu bukan berarti banyak banget. Hari ini total udah ada, sehari saya nalangi WA DM itu sampai telepon itu 20-30 orang yang meminta dicarikan kamar. Bukan berarti saya nggak mau, tapi memang keadaan tidak ada kamar. Jadi memang tidak ada kamar karena krisis oksigen dan krisis seperti ini. Jadi terpaksa isoman walaupun gejala ringan. Jadi harusnya isoman itu untuk gejala ringan dan sedang, tetapi dikarenakan krisis gejala ringan, tapi karena krisis ya gejala sedang akhirnya isoman. Jadi banyak orang yang akhirnya meninggal saat isoman. Banyak, ya, salah satunya adalah pasien saya sendiri, teman saya sendiri, bude teman saya sendiri itu meninggal di Matraman saat isoman, dan kakek teman saya pun meninggal saat kritis dicarikan rumah sakit, gak ada. Jadi, nomor 3, apakah endorsement COVID itu ada? Tidak ada. Segala data yang dipakai oleh beberapa pihak, itu adalah endorsement pariwisata, dan statementnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang endorsement COVID itu ada, kita tolong buktikan, dan tolong banget statement tersebut tidak perlu untuk dikeluarkan. Dikarenakan apa? Sekarang yang meninggal sudah benar-benar tinggal menunggu waktu, dan ini tidak menakuti. Sekali lagi, termasuk owner perusahaan oksigen Samator meninggal juga dikarenakan COVID. Jadi statement endorsement COVID saya rasa sudah harus diakhiri sekarang juga. Mari kita fokus untuk tidak saling menyalahkan, tidak saling berdebat, tapi fokus gimana caranya kita mengeluarkan dari kata krisis. Dok, tapi nomor 5, dok, tapi daerah saya tidak krisis. Ya, bukan berarti kalian nggak tahu, tuh bukan berarti nggak krisis. Tapi memang keadaan ini sangat luar biasa di daerah Jawa. Kalau kalian memang tidak percaya, bisa dicek rumah sakit Sarjito. Kawan saya dan keluarga saya dinas di situ. Jadi saya agak jengkel kalau misalkan ada yang mengatakan ini tidak benar, karena keluarga saya juga dinas di situ. Dan Sarjito sampai membuka donasi tabung oksigen dan APD karena memang krisis. Kesimpulan, ada baiknya kita berhenti untuk saling menyalahkan.
Memang keadaan sekarang genting dan Vaskes tidak sedang baik-baik aja. Dan saya kira Kemenkes harus jujur dan membuka diri atas kejadian yang menimpa ini 3 hari terakhir, dan harus memang benar-benar jujur. Kita nyaris krisis di hari Minggu, Senin, Selasa. Mungkin ini adalah titik balik kita. Apakah Indonesia bisa melewati ini semua? Jika dalam waktu 5 hari ke depan angka kematian melonjak dikarenakan COVID, saya minta maaf terhadap semua teman-teman yang mencarikan ruangan. Saya nggak bisa. Jadi agak sedih juga ketika kemarin ada 6 orang cari kamar nggak bisa dan akhirnya lewat itu artinya meninggal. Bukan berarti kami nggak mau, tapi mungkin memang karena kritis keadaannya. Dan sekali lagi, ini saatnya kalian jaga diri sendiri, jaga sesama, karena itu yang bisa kalian lakukan. Mau kalian punya uang sejagat, kalau udah sakit kalian nggak akan bisa dapat ruangan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai sakit. Gimana nggak sampai sakit? Ya jaga diri, jaga sesama. Mau kalian dengan cara minum empon-empon kayak, mau olahraga kayak itu. Dan yang terakhir, mau kalian borong susu tuh nggak penting ya. Yang ada kalau kalian kebanyakan minum susu malah mencret karena bisa jadi alergi laktosa. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Yang bisa kalian lakukan adalah makan makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan menjauhi dari tempat-tempat yang red zone. Kalau kalian nggak percaya, monggo. Kalau kalian sakit, yang jelas sudah nggak ada ruangan. Kalau kalian nggak sakit dan imunnya kuat, alhamdulillah. Dan buat kalian yang sudah terinfeksi dan imunnya di atas rata-rata, saya harap jangan jumawa. Mungkin tidak semua seperti kalian yang imunnya kuat. Itu aja dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Sekali lagi tidak bermaksud menakuti, hanya share apa yang dirasain teman-teman saya dan pasien-pasien yang sekarang antri dan tidak mendapatkan kamar dan yang meninggal di isoman. Semangat semua untuk teman-teman warga Indonesia yang sekarang sedang menghadapi krisis karena COVID. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.